Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu. Tidak ada orang-orang yang datang berkumpul di salah satu rumah Allah, kegiatannya yatluna kitabahu, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, bertadarus mencari ilmu, tidak ada bagi mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi ibu-ibu, kita hadir ke majelis ilmu, datang ke masjid, baca Al-Quran, ngaji, pasti datang ketenangan. Maka ibu-ibu, kalau saya bicara 10 menit sudah ngantuk, tenang sudah itu, begitu ya. Tapi ya bukan begitu kata para ulama ya. Tenang itu bukan datang ke pengajian tidur. Tenang itu tapi adanya al-khusyuk fil qalbi. Ada ketenangan di dalam hati. Tenang hati kita. Sejenak 1 jam hilang urusan dunia. Pinjaman yang belum selesai lupa dulu. Nah, anak yang belum mengerjakan PR lupa dulu. Minimal begitu Bu, 1 jam. Tetapi ada waqarun fil qalbi, ada ketenangan di dalam hati, ada sesuatu yang hilang gitu ya. Kalau kita sudah ada majelisnya tidak hadir, gusar kita. Nah, itu salah satunya Allah berikan waqarun fil qalbi, ketenangan di dalam hatinya. Semoga kita semua yang datang Allah berikan kita ketenangan di dalam hidup, ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Ada janji lagi dari Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Ada para malaikat yang mengepakkan sayapnya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Dimintakan ampun oleh para malaikat. Kalau kita dimintakan ampun oleh guru, oleh santri, oleh orang-orang soleh, sudah bahagia kita. Bagaimana kalau yang mendoakan itu para malaikat? Tentu malaikat yang tidak ada dosanya, tidak ada pembangkanannya, lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabahi. Maka kata para ulama, orang yang datang ke majelis ilmu sejatinya dia sedang menghapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Karena tadi para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai kinayah bahwa mereka sedang memintakan ampun orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga yang Rasulullah SAW janjikan kepada orang yang menuntut ilmu adalah diberikan kasih sayang. Ibu-ibu, kalau kita datang habis ini pulang ke rumah, anak kita yang baru datang dari sekolah, kemudian Umi, adik sayang Umi, sudah senang berbunga-bunga kita. Suami datang, Umi habis sayang Umi, sudah senang. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Tentu ini luar biasa harapan kita. Nah, kemudian yang akan membanggakan lagi bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu, yang keempat yang dijanjikan oleh Rasulullah, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah
akan menyebut orang-orang yang rajin datang ke majelis ilmu di hadapan para malaikat. Dibanggakan itu, Bu. Kalau ibu-ibu kebetulan yang pegawai datang, kemudian dipanggil oleh Pak Wali Kota misalnya, disebut ini pegawai yang rajin, pegawai yang jujur, pegawai yang solehah, kan senang kita. Nah, nanti ibu-ibu pada saatnya kita akan Allah banggakan di hadapan para malaikat. Ini loh hambaku yang rajin datang ke majelis ilmu. Semoga kita semua mendapatkan 4 janji Rasulullah SAW ini karena kita rajin datang ke majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua kelak tersenyum ikut Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu-ibu, di dalam sebuah hadis Nabi juga menyampaikan, orang yang sedang duduk di majelis ilmu sejatinya dia sedang duduk di salah satu taman dari taman-taman surga. Apa kata Nabi? Maka mim baiti wa mimbari raudatun min riyadil jinan. Majelis yang ada di antara rumah dan tempatku khutbah, mimbarku itu adalah salah satu taman surga. Karena dulu rumah Nabi itu di samping masjid. Jadi di antara rumah Nabi dan mimbar itu ada para sahabat yang berhalakoh, ngaji Al-Quran, mempelajari agama dan lain sebagainya. Maka semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, kita termasuk dari umat Rasulullah yang akan bersama dengan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca salawat ini sesuatu yang spesial, ibu-ibu. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, diperintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Kenapa spesial, ibu-ibu? Karena kalau hati kita bersih, kalau kita jujur dengan keadaan kita pejamkan mata, sebut nama Nabi, bayangkan pengorbanannya, pasti menetes air mata kita. Bagaimana mungkin ada seseorang yang sangat peduli dengan orang lain, sangat peduli dengan keselamatan kita. Bahkan di ujung ayat beliau, ketika beliau mau sakaratul maut, apa yang beliau ingat? Ummati, ummati, bagaimana keadaan umatku nanti, bagaimana keadaan umatku. Maka kalau kita membaca salawat, kita ingat perjuangan Rasulullah, pasti terbentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema kita akan membahas tentang Rajab, bulan spesial yang merupakan starting point untuk kita bisa panen di bulan Ramadan. Kenapa Rajab ini spesial, ibu-ibu? Rajab spesial itu bukan karena kita jadikan tema pengajian, bukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganggap Rajab itu bulan spesial. Bahkan ayat yang kami bacakan tadi, Rajab itu salah satu bulan haram, salah satu bulan spesial. Di dalam Islam itu, ibu-ibu, ada 4 bulan spesial yang dikenal dengan bulan haram. Salah satunya bulan Rajab. Yang kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, inna iddatasyuhur, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 yang sudah Allah tetapkan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sampai kalian berbuat zalim di bulan haram itu. Kata Ibnu Katsir, kenapa begitu? Bukankah berbuat zalim di semua bulan itu juga berdosa? Nah, beliau mengutip pernyataan Ibnu Abbas, kenapa Allah sampai berikan perintah khusus jangan sampai berbuat dosa di bulan haram? Karena kata Ibnu Abbas, berbuat dosa di bulan haram lebih besar siksanya daripada berbuat salah di bulan lain.
Berbuat salah di bulan haram lebih besar dosanya daripada berbuat salah di bulan lain. Sebagaimana berbuat baik di bulan haram lebih besar pahalanya daripada berbuat baik di bulan lain. Jadi kalau kita ngaji di bulan haram lebih besar pahalanya daripada kita ngaji di bulan yang lain. Kalau kita meninggalkan sholat di bulan haram lebih besar dosanya daripada meninggalkan sholat di bulan yang lain. Itu yang Ibnu Abbas sampaikan di dalam menafsiri ayat, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim. Di ayatnya, di At-Taubahnya ayat 36 itu penjelasan di setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Mana saja bulan haram itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata Rasulullah, sesungguhnya waktu az-zaman taduru kahayatihi mundu khalaqallahu samawati wal ard. Waktu ini sudah ada seperti ini, berjalan seperti ini ada 12 sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan as-sanah itsna asyara sahron. Bulan dalam setahun itu ada 12, minha arba'atun hurum. 4 diantaranya bulan haram. Salasun mutawaliyat, ada 3 bulan haram yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada 3 yang berurutan. Ini bulan haram semua. Berbuat baik di sini lebih besar pahalanya, berbuat buruk di sini lebih besar dosanya. Kemudian satu lagi yang tidak berurutan, kata Rasulullah SAW, wa rajabu mudor, Rajabnya suku Mudor. Mudor itu sebuah suku yang memang memperlakukan Muharram, memperharukan Rajab itu spesial. Mereka berhenti berjualan, fokus mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai begitu. Maka disebut dengan Rajabnya suku Mudor. Yang ada makana baina Jumadai wa Sya'ban, yang ada di antara Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban, atau hari ini, bulan ini. Sekarang kalau tidak salah tanggal 20 atau 21 Rajab. Nah, jadi sekarang kita ada di bulan haram, yang siapa berbuat baik pahalanya lebih besar, siapa yang berbuat buruk dosanya lebih besar. Maka ibu-ibu sekalian, para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in memperlakukan bulan Rajab itu dengan perlakuan spesial. Para sahabat, para salafus soleh memperlakukan bulan haram, diantaranya bulan Rajab, dengan perlakuan spesial. Sebagaimana disampaikan oleh ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengutip pernyataan Abu Bakar Al-Balkhi bahwa Rajab itu Syahrul Rajabin Syahruz Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Syahru Sya'ban Syahruz Saqi. Bulan Sya'ban besok adalah bulan menyiram tanaman. Wa Syahru Ramadan Syahru Hisadiz Zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan memanen tanamannya. Jadi bulan ini kita gunakan untuk menyemai bibitnya. Kita tanam bibit-bibit kebaikan di bulan Rajab ini. Nanti di bulan Sya'ban, apa yang sudah kita mulai, apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita semai itu kita rawat, kita siram, kita pelihara. Baru nanti di bulan Ramadan kita panen hasilnya. Bahkan kata para ulama, kalau ibaratkan perlombaan, ibaratkan pembagian hadiah, Rajab ini adalah bulan kita menentukan, kita berusaha, kita memulai lomba apa yang mau kita ikuti. Latihan sudah di bulan Rajab. Nanti di bulan Sya'ban dipraktekkan, Bu. Apa yang kita latih, apa yang sudah kita atur strateginya di bulan Rajab,
Kita praktekkan di bulan Sya'ban, baru Ramadan kita ikut perlombaannya. Maka insya Allah ketika Idul Fitri kita meraih kemenangan. Nah ibu-ibu, kalau saya buat analogi begini, ibu-ibu kan rata-rata suka masak ya. Ibu-ibu mau ikut lomba masak. Nah ada orang yang sudah latihan Bu, dari 3 bulan. Saya mau masak makanan nasi goreng gitu ya. Saya mau masak nasi goreng sama misalnya sop singkong. Nah dari bulan Rajab ditentukan mau bahan ini. Nanti 1 bulan berikutnya dia latihan, dicicipin, oh rasanya kurang enak. Kemudian 3 bulan kemudian yang sudah latihan 2 bulan ini ikut lomba. Kira-kira ada kesempatan menang apa enggak Bu? Ada. Tapi ada orang yang tidak suka masak. Ada ibu-ibu yang suaminya pejabat, mungkin tiap hari beli, tiba-tiba nanti mau ikut lomba 3 bulan lagi. Enggak pernah ikut masak. Bahkan yang dilombakan itu lomba buat sop singkong sama tadi nasi goreng. Lombanya itu. Tapi sejak diumumkan lomba itu Bu, belum pernah nyicipin itu sop singkong, belum pernah nyicipin nasi goreng. Sudah mau dekat waktunya, enggak juga pernah beli, enggak pernah coba. Nah ketika ikut lomba, ibu-ibu pejabat ini enggak pernah masak ini, baru ikut lomba. Setelah pengumuman Bu, dia datang ke depan, menang saya, insya Allah saya menang. Bagi-bagi orang dikumpulin, coba saya menang ini. Sudah ikut kira-kira orang ini masuk akal apa enggak Bu? Enggak masuk akal. Begitu juga orang-orang yang mengharapkan kemenangan di bulan Ramadan. Enggak pernah latihan, enggak tahu pernah menyicipin apa itu perlombaannya, tiba-tiba ketika tanggal 30 Ramadan beli baju baru, beli mukena baru, makanan banyak di rumahnya, baru buat pengumuman, sambut kemenangan dengan bagi angpau. Kira-kira Bu, orang yang begitu begini Bu, enggak pernah ikut persiapan lomba, enggak tahu lombanya apa, enggak pernah dia coba, tiba-tiba ikut perlombaan pede, menang saya ini, karena sudah ikut perlombaan. Nah itu juga yang harus kita siapkan. Jangan sampai kita nanti merasa menang, padahal kita tidak pernah mempersiapkan. Jangan-jangan setan yang bahagia Bu, senang kita, dia sudah merasa menang, padahal baru kita kibulin. Begitu Bu. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang harus kita siapkan untuk menyambut perlombaan yang semua orang bisa menang itu? Untuk menyambut kemenangan besar di bulan Ramadan, atau untuk menyambut panen raya di bulan Ramadan, tentu panen ibadah ya, panen ibadah, panen kebaikan, panen baca Quran, panen sholat, panen sedekah. Apa yang harus kita siapkan? Tadi kan kita sepakat ya, orang yang tidak persiapan tidak mungkin bisa menang perlombaan. Orang yang tidak menanam tidak mungkin bisa manen. Ustadz, saya sudah panen punya orang, suami saya sudah saya layani. Itu urusan lain itu kalau sudah begitu ya. Kita tidak nanam, baru kita merasa panen, mau jualan lagi. Wah, jualan pahala karena sudah ikut puasa. Kalau tidak dipersiapkan, bisa-bisa kita mendapatkan apa yang Nabi ancam Bu. Ada orang yang Nabi ancam begini, dia puasa tetapi tidak dapat apa-apa. Rubba shaimin laisa min hadhihi illal ju' wal atos. Banyak orang puasa, banyak orang ikut Ramadan, tetapi tidak dapat apa-apa, hanya dapat kebagian haus dan lapar. Kenapa? Bisa jadi dia tidak memperhatikan bagaimana memperlakukan bulan Ramadan. Maka kita pas materinya mempersiapkan bulan Ramadan di bulan Rajab. Nanti terkait dengan teknis, kita ada waktu tanya jawab, mungkin silahkan ditanya. Saya ingin membahas tentang persiapan kita sebelum menyambut Ramadan, sebelum memasuki perlombaan kebaikan di bulan Ramadan. Ibu-ibu, ada 4 yang harus kita siapkan. Ada 4 persiapan yang harus kita siapkan dimulai hari ini di bulan Rajab yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Apa yang pertama?
persiapan ruhiyah, siapkan mental, siapkan jiwa untuk kita menyambut bulan Ramadan. Dulu para salafus soleh, Bu, dari 6 bulan itu sudah berdoa. Dari 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, izinkan kami menghapus dosa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Nah, kita sudah mau 40 hari, sudah 2 bulan lagi, maka persiapannya harus kuat. Mulai saat ini persiapan ruhiyah kita di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, kata Ibnu Rajab, para salaf itu sudah berpesan, bulan Rajab tinggalkan yang biasa melakukan maksiat. Sudah, dari bulan Rajab tinggalkan sudah. Ibu-ibu yang masih rutin pergi karaokean, sudahlah, bulan Rajab persiapan masuk bulan Ramadan. Rajab, masih Rajab Ustaz, enggak apa-apalah, sebulan 5 kali ke karaoke. Nanti Syakban tinggal sebulan sekali. Ramadan mengharap baca Al-Quran hatam 3 kali. Ini impossible, mustahil begitu ya. Nah, tambah malas nanti ibu-ibu. Maka yang masih melakukan maksiat hari ini, tinggalkan sudah. Hapus dosanya itu. Dan ibu-ibu sekalian, tidak ada satupun di antara kita, saya terutama, ibu-ibu juga, tidak ada orang yang terbebas dari dosa. Karena Nabi sendiri itu yang menyampaikan, kullu ibnu Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah dia yang bertaubat. Maka taubatnya dilakukan dari saat ini, dari bulan Rajab. Tinggalkan maksiat dari bulan Rajab, mulai melakukan ketaatan. Nanti yang akan kita perlombakan di bulan Ramadan, pertama puasa. Dari saat ini siapkan mental, jauhi dosa-dosa yang berkaitan dengan menghapus pahala puasa. Banyak orang yang berpuasa itu yang tidak dapat pahala ini, dia tidak menjauhi perkataan perbuatan sia-sia. Mohon maaf, suka membicarakan orang lain. Nah, dari sekarang stop sudah. Suka share berita WA yang tidak bermanfaat. Apalagi mau pemilihan ini, ibu-ibu yang suka, mohon maaf, yang fanatik sekali terhadap salah satu capres, itu ya, atau salah satu apa begitu ya, ya capres lah. Pasti yang calon yang lain itu jelek semua. Wah, ini apa misalnya, ini dibuatlah tulisan WA, disebar, padahal itu menyebar berita bohong. Atau enggak Ustaz, saya enggak buat, saya cuma dapat, saya sebarkan di grup pengajian. Sama itu membicarakan keburukan orang Islam. Kalau benar, Bu, yang kita bicarakan itu begitu, wah kenapa pilih itu loh enggak sholat. Nah itu, Bu, membicarakan orang Islam tidak kalau benar kita ghibah, kalau salah kita memfitnah. Jadi tidak ada benarnya menyebarkan keburukan orang lah. Sekarang kan grup ghibah itu beda, Bu ya. Dulu di zaman saya kecil, keluarga itu nongkrong di di warung depan rumah sama ibu-ibu sambil cari kutu, ngobrolin orang lain. Sekarang berubah, Bu, nggak ada yang begitu, tapi grup ghibahnya menjadi grup WA. Ada satu yang keluar dari grup, sudah buat satu, itu loh keluar dari grup begini. Itu namanya ghibah juga, Bu. Kata Al-Quran, ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang suka ghibah itu, suka ndak kalian memakan bangkai saudaranya? Harusnya ndak suka begitu. Kenapa Al-Quran mengibaratkan makan bangkai, Bu? Karena bangkai itu yang dimakan itu ndak tahu siapa yang memakan. Begitu juga ghibah. Ibu bicarakan saya nanti di belakang, saya ndak tahu. Ibu aja yang dapat dosa. Atau saya bicarakan ibu dengan istri, tadi loh Dek, ada jemaah yang begini-begini. Itu saya makan bangkai, yang dimakan itu tidak tahu. Makanya dari sekarang kita
biasakan hindari, kurangi atau tinggalkan maksiat-maksiat lisan, maksiat-maksiat tangan, maksiat-maksiat kaki, terutama maksiat-maksiat WA. Untung Bu ya, di zaman Nabi belum ada WA. Kalau ada itu pasti banyak hadis tentang maksiat WA gitu ya. Apalagi selain WA apalagi TikTok gitu. Maksiat TikTok, maksiat apa? Nah, begitu. Nah, saya pribadi Bu punya kebiasaan kalau sudah masuk Ramadan hapus media sosial. Karena enggak bisa kita bendung tuh. Pokoknya kalau enggak kita hapus, baca Al-Qur'an 1 juz itu lama sekali. Tapi kalau baca WA, biarpun 10 grup, apalagi ibu-ibu ada grup SD, ada grup SMP, ada grup SMA, ada grup pengajian, ada grup RT. Kalau 5 ini dibaca Bu, ada masing-masing 100, sudah berapa itu? Sudah 500 halaman ibu baca ndak capek. Tapi kalau baca Al-Quran 1 juz itu ada 20 halaman. Capeknya luar biasa. Nanti anaknya, Umi sudah buat apa bubur, dulu capek, ini sudah dapat 20 halaman. Tapi kalau baca WA 100 halaman cepat betul ya. Ibu-ibu, kalau kita baca WA nunggu azan, habis duhur tiba-tiba sudah asar. Tapi kalau baca Al-Quran baru berapa menit sudah terasa lama. Makanya perlu dilatih, kurangi WA, perbanyak Al-Quran dari sekarang. Nah begitu Bu ya. Jadi persiapan ruhiyah tadi. Yang pertama persiapan ruhiyah, persiapan mental. Dengan cara apa? Kurangi maksiat, perbanyak baca Al-Quran, perjalanan ibadah, latihan sholat. Kalau sebelumnya sholat subuhnya aja, nah tidak boleh tertinggal qobliyah subuh. Yang sudah tidak pernah tertinggal qobliyah subuh, ayo kita azamkan bareng-bareng, terutama untuk saya pribadi, dan kita bareng-bareng, ayo kita mulai Rajab ini bangun minimal 3 rakaat di Qiyamul Lail. Yang sudah biasa kita latih, jangan sampai ada yang bolong dari 11 rakaat. Begitu caranya, ditingkatkan yang sudah biasa 11 rakaat, tambah lagi kualitasnya. Tambah lagi kualitasnya dengan cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya yang pertama apa tadi? Persiapan ruhiyah. Tinggalkan dosa, perbanyak kebaikan karena dosa itu Bu, kata Imam Ghazali, dosa itu dengan kolbu, dengan nurani itu ibaratkan tinta dengan kaca. Kaca itu Bu, kalau masih bersih dia bisa melihat kebaikan semua. Ramadan sudah mau tiba, semangat, bersih, kelihatan, nangis kita mau bertemu dengan Ramadan. Tapi kolbu, nurani yang bersih ini, kalau kena tinta dosa, kena 1 kita biarkan, kena 2 kita biarkan, akhirnya buram, bahkan terakhir menjadi gelap, tidak melihat sudah. Nah ini Bu, biasanya Imam Ghazali itu di dalam Ihya itu membuat perubahan begini. Orang yang hatinya bersih, ketika dia melakukan keburukan, dia merasa tidak tenang. Ibu-ibu yang tidak bangun, yang lupa karena mau hajatan, sudah pakai make up, batal, tidak sempat. Kalau sampai saya wudhu, mulai dari 0 ini, ketinggalan itu, sholatnya itu, maka 2 hari tidak selesai penyesalannya. Kemungkinan hatinya masih bersih. Tapi kalau ada yang begitu, ketinggalan sholat, baru besok juga masih bisa sholat, kemungkinan hatinya sudah bermasalah. Jadi hati dengan dosa itu ibaratkan kacanya hati, dosa itu tinta, 1 titik, 2 titik. Kalau ini dibiarkan, tidak segera bertobat, hati kita bisa hitam, tidak bisa melihat kebaikan, tidak sakit ketika melakukan keburukan. Nah, itu yang pertama, apa tadi? Persiapan ruhiyah. Yang kedua, yang tak kalah penting, setelah siap mental kita, senang kita, bahagia kita dengan Ramadan, banyak berdoa, misalnya doa yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa ini Bu, saya cek tadi malam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau yang di kitab Lataif Al-Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali,
Tapi di kitab yang lain dianggap ini bukan hadis dari Nabi, tetapi para ulama sering membaca doa yang semisal dengan ini. Nanti mau berdoa dengan ini ya silahkan, berdoa dengan doa yang semisal ini ya silahkan. Yang penting berdoa minta kepada Allah, pertemukan aku dengan Ramadan ya Allah. Berikan kesempatan untuk bertaubat nanti di bulan Ramadan. Nah itu, jadi mau pakai doa yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, nah masalah. Kalau yang di riwayat Ahmad itu begini redaksinya, saya lihat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, bukan wa ballighna Ramadan. Intinya doa seperti ini banyak yang redaksinya mirip-mirip. Yang ditekankan kata Ibnu Rajab adalah seseorang harus banyak berdoa, minta ampun dari dosanya, minta kepada Allah agar dipanjangkan umur, bisa bertemu dengan Ramadan. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ini yang tak kalah penting ibu-ibu, adalah persiapan fikriyah. Kalau tadi ruh jiwa kita yang disiapkan, sekarang yang mau disiapkan otak kita, pikiran kita, pengetahuan kita yang mau disiapkan. Kalau saya ibaratkan tadi lomba memasak nasi goreng, cari ilmunya Bu. Kalau mau juara, cari resepnya yang terbaik itu bagaimana. Resep sop singkong yang bisa menang juara itu bagaimana. Itu dicari. Maka persiapan fikriyah ini, ibu-ibu datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian yang membahas khususnya yang berkaitan dengan Ramadan, fikih Ramadan, bagaimana adab di bulan Ramadan. Ada, karena kata Umar bin Abdul Aziz, ada kata-kata Umar bin Abdul Aziz begini, man abidallaha bila ilmin kana sayyi'uhu aktsaru min yuslihi. Banyak orang yang menyembah Allah tapi tidak ada ilmunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ibu-ibu, kalau tidak tahu ilmu tentang sholat subuh, maka bisa jadi keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Karena ibu-ibu semangat sholat subuh, setelah sholat subuh mau nambah sholat sunnah setelah subuh, padahal tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Bisa makruh tahrim, bisa haram sekalian. Nah, bentuknya sepertinya dia rajin ibadah, padahal sah. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Ibu-ibu disuruh sholat maghrib, karena semangat sholat maghribnya, Ustaz, saya ini baru taubat Ustaz. Kalau orang lain sholat maghribnya 3 rakaat, saya harus 4 Ustaz. Kenapa? Bentuknya seakan-akan rajin ibadah, tetapi salah di dalam ibadah. Dapat pahala atau tidak orang begini Bu? Ya tentu tidak dapat pahala. Makanya belajar, karena salah dia melakukan. Begitu juga di bulan Ramadan, karena semangat puasa di bulan Ramadan. Ustaz, kalau orang biasa sholat puasa Ramadan itu sahurnya 5 menit, 10 menit sebelum adzan subuh. Ya 20 menit sebelum adzan subuh. Kemudian nanti bukanya ketika adzan saya Ustadz, karena saya merasa banyak dosa. Tadi itu berangkat tadi, benar niatnya, tapi salah prakteknya. Karena saya merasa banyak dosa Ustadz, saya puasanya dari jam 12 malam, makan saya jam 12 malam. Nanti bukanya habis Isya. Nah, itu ada enggak? Itu kejadian beneran. Saya pernah dapat sendiri dengan istri. Di mana itu? Mungkin waktu mau khutbah, mau ke sini. Ketika orang buka, dia enggak buka. Kenapa Bu enggak buka? Nanti saya setelah maghrib aja. Karena saya mau perpanjang puasa saya. Ini Bu, makruh hukumnya. Buka justru meninggalkan pahala yang Kenapa sebabnya? Karena enggak persiapan fikriyah, enggak persiapan pengetahuan. Disangkanya puasa itu semau-maunya, padahal puasa itu Bu adalah secara bahasa as-siyamu was-saumu fil lughati al-imsak. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari begitu.
Puasa itu secara bahasa menahan. Jadi ibu-ibu tidak berbicara itu puasa juga, tetapi secara bahasa sama dengan di Al-Qur'an, inni nadzartu lirrahmani sauma. Saya bernazar tidak berbicara, begitu ya. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, definisi agama, apa yang dimaksud dengan puasa? Imsakun mahsusun fi waktin mahsusin ala niyatin bisyaraid. Nah, begitu tuh. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu menahan imsakun mahsusun an syai'in mahsusin fi zamanin mahsusin bisyaraid. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang dimaksud puasa menahan sesuatu yang khusus dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi puasa itu yang sunnah mengakhirkan sahur, mempercepat buka. Sahur itu Bu yang paling baik, yang mendekati akhir. Ustaz, kan begitu. Kenapa begitu? Karena puasa ini Bu ibadah, yang ibadah itu terserah si pembuat ibadah, terserah Allah, terserah Rasulullah. Sama kata sahabat Ali, agama itu bukan diukur dengan akal. Agama itu diukur dengan wahyu. Kalau seandainya agama diukur dengan akal, maka syariat membasuh muzah, mengusap sepatu, itu yang diusap di bagian bawah. Kalau ibu-ibu nanti umroh pakai sepatunya kulit, baru boleh berwudunya tidak dicuci kaki, tapi mengusap bagian yang diusap itu di bagian atas. Padahal logikanya yang kotor di bagian bawah. Kalau kita gunakan logika di bawah, kalau kita gunakan wahyu bagian sama dengan puasa. Kalau kita gunakan akal kita, puasa biar nahan lapar, sudah tahan aja dari maghrib sampai besok maghrib lagi. Nah begitu ya. Kalau mau seperti itu, tapi kalau mengikuti wahyu, ikuti kata Nabi, sebaik-baik sahur itu yang paling akhir. Ajilul sahur. Akhirus sahur wa ajilul fitr. Akhirkan sahur, percepat buka. Kalau sudah azan, nyata azan, sudah jam 6 azan, sudah langsung berbuka. Tapi kalau belum nyata, kalau cuma di HP jangan, batal, harus ganti kalau begitu. Sudah tahu jam 5, anaknya setel azan, langsung ya batal Bu. Kalau begitu batal, besoknya harus ganti. Bahkan kalaupun ibu salah, kalau waktunya itu korinahnya itu bukan jam 6, adzan langsung makan. Tahu kalau siang, besoknya harus ganti. Nanti harus ganti, bukan besoknya belum ganti ya, nanti ganti. Jadi ini ibu-ibu pentingnya tahu salah satunya sahur. Sahur itu yang bagus adalah di akhir. Berbuka itu yang bagus adalah di awal, dan seterusnya. Tentang sholatnya bagaimana begitu ya. Sholat kita mau 11 atau 23, itu akan ditentukan oleh ilmunya masing-masing. Ibu-ibu yang hanya mencari kuantitas, yang hanya mencari hitungan, cari yang 23, tapi cepat dia. Ada kan yang sempat viral itu ya, takmirnya buat press release. Alhamdulillah kita membludak tahun ini karena bisa kita potong waktunya. Tahun lalu 7 menit 23 rakaat, tahun ini bisa 5 menit. Jadi ibu-ibu yang sudah umur 60 jangan ikut Bu. Besoknya tidak bisa puasa gitu ya. Jadi yang begitu-begitu. Yang mana yang bagus? Tentu yang bisa yang sesuai pengetahuan kita. Ya, jadi 11:23 itu bukan pada pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Kita sholat 11 tetapi tenang, hadir kita di dalam sholat jauh lebih bagus daripada kita 23 tapi tidak tenang, ngomel terus. Sudah 23 bacanya panjang lagi, begitu sholat tapi ngomel. Tapi tentu kalau bisa 23 dengan baca 1 juz tenang, itu ibu-ibu tenang, ya bagus juga yang begitu. Tapi jangan sampai yang tidak bagus yang mana, sudah 11 cepat lagi, sudah 11 tidak sampai 1 menit. Yang ada begitu ya jangan. Jadi yang begitu-begitu ditentukan oleh keilmuan kita. Nanti puasa
Kita mau ngapain nih? Mana yang membatalkan puasa? Mana yang disunnahkan ketika berpuasa? Mana yang makruh ketika berpuasa? Itu ditentukan kualitasnya oleh persiapan fikriyah, persiapan keilmuan. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, yang tidak kalah penting adalah persiapan jasa dia, persiapan fisik, Bu. Biasanya ditaruh di keempat ini ya, tapi saya anggap itu penting juga untuk masyarakat kita saat ini. Persiapan fisik. Kita mental sudah siap, rindu dengan Ramadan. Kemudian ilmu sudah banyak, datang pengajian terus. Tapi pas Ramadan sakit. Maksimal enggak ibadahnya? Enggak maksimal. Makanya dari sekarang pola makan kita atur dalam rangka menyambut Ramadan. Fisik kita ini, Bu, kalau dari sekarang kita ndak tahan-tahan makanan, atau kita malah kita forsir, mumpung belum Ramadan, makan yang banyak terus. Ketika Ramadan kaget, Bu, badannya. Puasa sehari sakit. Nah, 28 harinya ndak puasa. Kenapa? Tidak ada persiapan. Fisik kita disiapkan. Terutama, mohon maaf, ibu-ibu. Bukan meremehkan ibu-ibu ya. Biarkan lebih lemah, Bu, ya, secara alamiah daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kerja sambil puasa itu kuat. Ibu-ibu kalau enggak dilatih, apalagi sudah umur, mohon maaf, 50-60, dari sekarang ya latihan, Bu, habis sholat subuh jalan untuk mempersiapkan fisik agar nanti ketika Ramadan tidak kaget. Kalau sebelum Ramadan enggak pernah puasa, Sya'ban itu, Bu, bulan Nabi paling banyak puasa. Kalau Ramadan full. Kalau selain Ramadan tidak boleh puasa full, kecuali orang yang berpuasa setahun penuh. Tidak boleh puasa full, termasuk Sya'ban. Sya'ban itu kalau mau puasa banyak ya sisakan 3 hari terakhir begitu ya. Jadi biar tidak full, tapi banyak puasanya. Yang orang tidak pernah puasa, Rajab tidak pernah nyentuh puasa, Sya'ban tidak pernah puasa, ketika Ramadan yakin, Bu, kaget dia. Nanti puasa itu dijadikan alasan tidak maksimal. Masuk kantor yang harusnya jam 7, datang kantor jam 8. Itu juga masih ngantuk-ngantuk, lemas. Kenapa? Tidak dilatih. Padahal, Bu, kalau kita lihat sejarah, banyak peperangan itu justru di bulan Ramadan. Ketika berpuasa, umat Islam itu mampu berperang. Begitu. Kok bisa, Ustaz? Ya karena ada persiapan, terbiasa. Nah, ini bapak-bapak juga diingatkan, Bu, yang tidak pernah sentuh puasa ketika Ramadan sudah uring-uringan itu. Disuruh angkat galon aja tidak mau, capek, malas, lemas itu. Karena tadi tidak pernah dilatih. Puasa sehari panas dingin badannya, kayak mau sakit aja, kayaknya harus diimpus ini mah, begitu malam ini tidak kuat. Kenapa? Karena tidak pernah latih. Maka kita persiapan fisik penting. Yang terakhir, biar ada sesi tanya jawab ya. Yang terakhir ini tak kalah pentingnya, setelah disiapkan mental, siapkan ilmu, latihan fisik, persiapan maliyah, isti'dadan maliyatan, persiapan harta. Penting, Bu. Jadi kalaupun ada ilmunya, ada senang, sudah disiapkan nanti kalau Ramadan mau berinfak banyak, sehat, tapi tidak ada uangnya, bisa tidak berinfak? Ya tidak bisa. Maka kita persiapan harta dari sekarang, latihan, diatur keuangan berapa, mana sisanya. Persiapannya bukan, berarti pas Ramadan kita banyak karena mau beli banyak gorengan, mau beli, bukan itu yang mau kita persiapan. Nah, ini kita makanan terus ini. Padahal puasa itu latihan untuk kita merasakan bagaimana secara salah satu hikmah puasa itu biar kita bisa merasakan bagaimana orang yang tidak punya itu makannya kurang, jadi kita lapar tapi sebagian kita di Indonesia kalau sudah Ramadan pengeluaran uang makan itu 2 kali lipat daripada bulan biasa. Kok bisa ya begitu ya? Iya, karena puasanya itu tidak tadi berdasarkan ilmu, jarang hadir ke pengajian, disangkanya puasa itu nahan dari subuh sampai maghrib, lepas itu balas dendam sudah. Kalau sebelumnya lauknya tahu tempe, Ramadan tidak boleh, pokoknya harus rendang, gitu. Jadi nabung untuk apa? Untuk makan.
persiapan istiqdah dan maliyatan itu bukan begitu. Maksudnya kita lihat, diceritakan Sayyidah Aisyah, Nabi itu Bu, manusia yang paling dermawan. Tapi kalau sudah Ramadan tiba, kedermawanan Nabi itu karihil mursalah, kata Sayyidah Aisyah. Nabi itu kalau sudah Ramadan seperti angin yang berhembus. Nabi itu masuk ke rumah, lihat aja apa yang bisa dibagi ya, apa yang bisa dibagi. Sampai malaikat Jibril itu turun ngajak Nabi untuk apa itu namanya tadarus. Sampai turun Jibril lihat tadarusul Quran untuk tadarus Al-Quran. Karena Nabi mau keluarkan semua. Nah, begitu, harusnya begitu. Maka kita siapkan harta. Nanti di hari pertama mana yang mau saya keluarkan. Nanti nih 20 hari terakhir persiapan bertarung di Lailatul Qadar harus ada yang saya siapkan. Itu maksudnya istiqdad maliyah, mempersiapkan secara harta, bukan ya persiapan dicatat hari pertama buka puasa apa ya. Nanti sempat hari terakhir ini harus spesial, nggak boleh potong ayam kotak, harus ayam kampung, pokoknya harus ayam kampung, harus ini. Nah itu ya persiapan untuk makan saja, nggak usah Ramadan juga. Kalau sudah mentalnya begitu ya jadi sudah. Nah apalagi ditambah, ini harus nabung ini, karena nanti baju lebaran ganti 5 kali. Ya Ramadannya bukan Ramadan barokah Bu, Ramadannya Ramadan serakah namanya kalau begitu. Jadi harusnya enggak begitu. Mental kita harus disiapkan begitu. Ya tapi kalau ada harta ya pakai pakaian terbaik, karena itu termasuk tahadus bin nikmah. Tapi jangan sampai karena untuk mempersiapkan pakaian terbaik kita lupa bersedekah, kita lupa berinfak. Ramadannya enggak mengeluarkan uang sama sekali. Kenapa enggak pernah berzakat, berinfak nih, kata suaminya. Ini loh buat persiapan baju baru pas Ramadan. Sama dengan orang tadi itu Bu, persiapan menyambut juara padahal ikut perlombaan saja salah. Nah jadi ibu-ibu sekalian, ini esensi di Rajab itu kita serius, agar ketika Ramadan kita dapati itu, bahwa Ramadan itu futihat abwabul jannah, di Ramadan itu dibuka pintu surga, wa wuliqat abwabul nar, pintu neraka itu ditutup, wasuffidatis syayatin, para setan itu dibelenggu. Jangan sampai kita yang menggantikan peran setan. Nggak ada setannya, tapi kita sudah yang mengambil peran setan itu. Itu tidak jadi dapat Ramadan mubarak, itu tidak begitu. Makanya Ramadan itu dari kata Ramadan, artinya salah satu artinya Ramadan itu membakar. Ya bisa membakar lemak, tapi terutama membakar dosa, membakar sifat-sifat syaitoniyah. Bukan Ramadan itu untuk Ramadan itu bakar ikan sudah kita. Ya kalau itu makanan aja yang kita ingat. Padahal Ramadan itu Bu, latihan untuk mengontrol makan. Tapi kita jadikan bulan untuk memperbanyak makan. Waliyadu billah. Dan itu sebagian kita mungkin masih begitu, termasuk saya. Jadi kalau sudah mau buka puasa, semua makanan itu terasa enak. Padahal nanti dimakannya berapa gitu. Itu bentuk kita tidak bisa mengalahkan nafsu syaitaniyah kita. Nafsu kita masih Ibu lewat dari bawah mau ke sini, lihat di pinggir jalan itu dibeli semua. Enggak juga dikasih orang. Pas sudah malam, sudah dingin, enggak habis anterin nggak ke masjid. Begitu caranya, enggak begitu. Jadi kalau kita sudah enggak mau, jangan diantarkan kepada orang lain. Makanya beli yang banyak tapi sedekahkan. Karena pahala-pahala bersedekah di bulan Ramadan luar biasa. Untuk ibu-ibu ya, terakhir ini. Ibu-ibu kan mungkin ya yang masih muda ini ada saja beberapa hari dia tidak puasa karena tuntutan alam kan datang bulan. Tapi ibu bisa memastikan dapat puasa 30 penuh. Caranya apa? Yang Nabi sampaikan dalam riwayat Muslim itu, man fattara shaiman kana lahu ajruhu min ghairi ayyan kusra ajru shaim syai'a. Siapa yang memberi makan orang berpuasa, dia dapat pahala orang yang makan makanannya tanpa mengurangi pahala si
pemakan itu. Jadi ibu-ibu, saya tanggal ini tanggal 17 sampai tanggal 25 kemungkinan tidak bisa puasa. Maka persiapan memang saya harus ngasih makan. Kalau perlu satu masjid saya kasih makan. Bayangkan itu ya, pahala orang semasjid kita dah dapat. Nah, padahal kita tidak berpuasa. Nah, ibu-ibu sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi tambahan motivasi untuk kita melakukan persiapan-persiapan di bulan Ramadan. Pertama, apa tadi? Harus ada persiapan ruhiyah. Siapkan jiwa mental kita menyambut minimal kita senang, bahagia kalau Ramadan dah datang. Yang kedua, kita siapkan persiapan fikriyah, cari ilmu Bu, baca buku dan lain sebagainya. Tapi ingat, ilmu agama itu beda dengan ilmu yang lain. Ilmu ekonomi, ibu-ibu bisa belajar otodidak, bisa jualan, bagaimana bisa untung. Tapi ilmu agama itu Bu, nggak bisa begitu. Tadi, ilmu agama itu 90% wahyu, 10% menggunakan akal. Tetap gunakan akal kita, tapi kalau sudah tidak masuk akal, ada wahyunya, itu yang diikuti. Maka harus ada gurunya, nanya, datang ke kajian. Sekarang kan ustadz-ustadz tidak usah kemana-mana ya, ustadz-ustadz hadir ke HP ibu-ibu, tinggal buka ustadz siapa, Ustadz Abdul Somad, ustadz, nanti konfirmasi. Kalau ibu-ibu, oh ini di luar akal, ini konfirmasi. Tapi yang wahyu yang sejalan akal itu ya insya Allah sudah 99% benar. Disuruh sholat, disuruh ini. Tapi kalau ada yang menurut ibu-ibu janggal, baru konfirmasi. Tinggal kemauan kita aja sebenarnya untuk belajar tentang fikih puasa. Bagaimana orang yang misalnya menyusuin, dia tidak bisa puasa, harus ganti atau bayar. Nah, itu kan ada aturannya itu. Kalau yang dikhawatirkan diri sendiri, maka dia mengganti. Kalau dikhawatirkan orang lain, maka diikuti membayar fidyah. Nah, begitu ya. Nah, itu kan yang begitu-begitu bisa kita pelajari dengan kapan kita bayar zakat dan lain sebagainya. Jadi persiapan ilmu, jangan juga sepelekan persiapan fisik. Yang terakhir, persiapkan harta kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ingat, bukan untuk beli makanan, tapi untuk kita bisa ikut bersedekah dan lain sebagainya. Dan Allah wa yakum ajmain, semoga ada manfaatnya. Berdoanya di akhir Bu ya. Ada tanya jawab Kak Bu? Ya, saya cukupkan, silahkan saya kembalikan ke moderator. Sahur sebelum jam 12 malam, apakah yang demikian masih mendapatkan hukuman? Kedua, di bulan suci Ramadan, apakah yang keluar dari sholat tarawih di rumah ataukah di masjid? Yang ketiga, suatu ketika berhubungan suami istri malam hari, lalu setelah itu langsung tidur, belum mandi dulu, lalu pagi hari muncul darah haid, bagaimana ya, dari yang pertama Bu ya, apa tadi yang pertama? Sahur sebelum jam 12. Nah, ibu-ibu sekalian, keterangan ini ada saya baca kemarin ya, karena saya diinfokan, jadi sempat saya baca memang terkait dengan saya murojaah terkait dengan persiapan puasa. Bukan saya hafal kitabnya, memang saya persiapan kemarin. Saya baca di syarahnya Takrib Matan Jurmiyah, karangan Nabi Suja. Sebenarnya sahur itu Bu ibadah. Yang pertama, sahur itu ibadah. Sahur ibadah yang terbaik, ibadah sunnah yang terbaik sesuai kata. Yang pertama sahurnya dulu. Melakukan sahur setelah sholat isya
melakukan makan, diniatkan sahur, itu sudah menjadi sahur. Jadi melakukan makan setelah Isya, niatkan dalam hati saya sahur ini, mendapatkan ibadah sahur, melakukan ibadah sahur, itu sudah mendapatkan pahala. Begitu. Dari awal saja sudah itu. Kenapa Ustadz Nabi sampaikan apa akhirus sahur? Itu kesunahan yang lain. Jadi itu kesunahan yang lain. Melakukan sahur yang paling baik adalah di akhir malam menjelang habis kebolehan sahur. Nah itu. Jadi ibu-ibu sekalian masih dapat di Baijuri, di kitabnya namanya Al-Baijuri ya. Jadi syarah keterangan ini ada di Al-Baijuri, di syarahnya Fathul Qorib, Mata Nabi Suja. Sahur itu mulai setelah sholat Isya sampai di akhir. Ketika ibu-ibu melakukan makan dengan niat sahur, maka mendapatkan pahala sahur. Tapi yang paling bagus sahur itu diakhirkan di akhir. Secara logika ya mungkin biar lebih kuat besok, tapi ini bukan logika yang main, ini wahyu. Nabi menyuruh mengakhirkan sahur. Tidak ada wilayah kita untuk mendebat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Sudah jelas Bu ya, yang ini ya. Jadi sahur di kapanpun, tengah malam pun apalagi. Nah tengah malam itu dapat. Tapi ingat, diniatkan sahur. Kalau ibu makan, memang niat makan ya dapat. Makan itu perkara mubah Bu. Makan, saya minum ini. Kalau saya niatkan, saya minum ya Allah, biar sehat, biar kuat saya ceramah, itu bisa pahala. Itu ya. Tapi kalau minum biasa, Bismillah, tidak ada pahala, tidak ada dosanya ini. Nah, makanya ibadah itu harus semuanya tergantung niat, termasuk puasa. Nyambung ya, puasa harus yubitun niyah. Di dalam mazhab Syafi'i di Baijuri itu harus memastikan niat malam harinya. Niat. Yang tidak niat, orang sudah cuman besoknya tidak makan, tidak pernah niat puasa, tidak dapat pahala. Padahal lapar juga, haus juga. Mirip-mirip dengan Jadi sahur itu makan atau minum yang diniatkan untuk sahur dilakukan setelah Isya sebelum terbit fajar. Khaitul abyadu minal khaitil aswad itu sebelum di Al-Qur'an itu. Sebelum itu namanya sahur. Makan di situ dapat pahala kalau diniatkan sahur. Yang paling utama sahur itu Oke ya, sudah jelas ya. Yang kedua apa Bu? Oh, perempuan ya. Mohon maaf. Perempuan sholat tarawehnya itu di rumah atau di masjid. Perempuan itu, kita bahas sholat dulu. Perempuan itu Bu, paling bagus sholatnya di rumah sendiri. Paling bagus sholat itu di rumah di paling tempat paling rahasia, paling privat begitu Bu. Perempuan itu di rumah, bukan di mana, di ruang tamu kah, di dapur, paling privat di kamar sendiri. Kalau ada tempatnya, kalau tidak ada ya tentu yang mana. Itu sholat itu. Tapi ada hadis Rasulullah SAW, apa itu ya? Jangan nanti dicek ya redaksi hadisnya Arabnya. Kalau saya tidak salah itu begini redaksi hadisnya. La tuthitu ima Allahi an masajidallahi. Jangan kalian halang-halangi hamba-hamba Allah perempuan itu mendatangi masjid-masjid Allah. Jadi ada begitu, jangan dihalang-halangi hamba-hamba Allah perempuan datang ke masjid-masjid Allah. Dikompromikan di dalam mazhab saya, ibu-ibu, banyak jawaban saya ini rata-rata mengacu ke dalam satu mazhab Syafi'i. Nah, karena kitab-kitab yang saya baca itu dari kecil itu kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah semua. Dari yang paling kecil saya juga sudah pernah membaca yang besar. Jadi mungkin kalau nanti ada Ustadz kenapa jawab versi itu? Memang pengetahuan saya lebih banyak di situ karena saya dari pesantren-pesantren yang bermadhab Syafi'iyah. Jadi maka dikompromikan Bu di dalam madhab Syafi'i. Dikompromikan mana yang terbaik. Kalau tadi, jadi kan sudah sepakat ya, perempuan itu paling bagus di rumah, tapi ada hadis jangan halangi hamba Allah untuk ikut beribadah di masjid. Karena banyak yang enak betul bapak-bapak, pahalanya banyak.
saya juga mau dong. Nah, maka dikompromikan. Ibu-ibu kalau sekiranya datang ke masjid bisa menambah apa itu namanya, bisa mengurangi rasa malasnya, datang ke masjid. Kalau sholat di rumah, sudahlah bacaan Al-Qur'annya 3 kul saja, masa mau 11 rakaat 3 kul terus dibaca? Begitu ya. Jadi cepat betul sholatnya. Ustaz, kan nanti katanya berdoa ya, masa mau istighfar terus dibaca sampai akhir? Jadi maka di dalam mazhab saya dikompromikan. Kalau misalnya ibu-ibu yang mohon maaf penampilannya tidak menarik, tidak menarik orang lain untuk berpikiran negatif, ya biasa ya ibu-ibu pakai jilbab yang standar begitu ya, yang begitu kalau masih menarik memang orangnya ndak beres atak-atak ibu. Kalau ada orang sudah pakai jilbab, sudah nutupin, ndak pakai pakaian ketat, baru dia bilang, saya sih biarpun yang berjilbab, saya masih ya benar otaknya mau bermasalah itu. Jadi bukan begitu ya, yang normal ya, ada perempuan normal pakai pakaian, ke masjid pakai mukena, itu orang kalau normal itu hormat Bu, nunduk begitu kan. Kalau orang normal yang begitu ya ndak masuk di bahasan fikih itu. Kalau ada orang yang saya walaupun perempuan pakai mukena, saya tetap begitu ya, saya tertarik, ya itu orang ndak normal benar sih Bu. Jadi memang orang ndak qudul basor. Kalau yang begini Bu, maka dapat ke masjid, ada tambah semangat karena bareng-bareng. Nah, itu sebaiknya datang ke masjid. Kalau sama saja, saya Ustaz, biar di masjid, di rumah, maka di rumah saja. Nah, begitu Bu ya, bisa dipahamin ya. Jadi di rumah itu baik karena hukum dasarnya sholat perempuan itu lebih baik di rumah itu di tempat paling privat. Nah, tapi ada hadis yang sama-sama kuat. Jangan kalian halangi ima Allahi an masajidallah. Jangan halang-halangi hamba-hamba Allah perempuan untuk ikut beribadah di masjid Allah, maka ikut. Dan sehingga kalau kami di pesantren Bu, di Hidayatullah, ibu-ibu yang sudah ada suaminya bisa ngantar, anaknya bisa ngantar, silahkan ikut sholat di masjid karena imamnya sudah hafiz, bacaan Al-Qur'annya baca satu juz. Kalau di rumah ya tadi itu ya, masa mau dibaca juz 30 aja, itu juga banyak lupanya. Nah, sehingga tidak maksimal sholatnya, begitu. Nah, tadi ya, bagaimana kalau orang yang datang bulan, sebenarnya bukan masalah mohon maaf berhubungan suami istrinya, yang kita bermasalah datang bulannya. Tahu datang bulan ketika dia bangun, ya kan begitu ya. Datang bulan kan ada hubungannya dengan suami istri, kan itu alamiah kan. Orang yang tidak ada suami juga datang bulan, ada suami juga datang bulan. Jadi yang kita bahas ini bagaimana kalau ada orang datang bulan pas bangun. Maka ibu-ibu kalau dia bangunnya itu sebelum subuh, ya sudah, tidak wajib sholat subuh. Kalau dia bangunnya sudah sholat subuh, mohon maaf, tidak datang bulan, tapi nanti setelah sholat subuh datang bulan ketika pagi, maka dia tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Kalau dia lambat datang pagi, tadi sebenarnya bangun subuh. Ini harus pelan-pelan ya. Kalau dia bangunnya sebelum subuh, sudah tahu, mohon maaf datang bulan, maka dia tidak wajib berpuasa. Tentu tidak wajib sholat. Kalau dia bangunnya setelah subuh belum datang bulan, dia wajib sholat. Nah, kalau dia kenapa? Begitu ya pertanyaannya. Oh, cara bersucinya Bu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, saya bahas hukumnya ya. Kalau hukumnya sebelum, tapi penting juga saya pikir ya, kalau bangunnya sebelum subuh sudah ada datang bulan, jangan sholat subuh haram, jangan puasa. Kalau setelah sholat subuh, maka tidak boleh puasa. Kalau ibu-ibu bangunnya siang, agak siang, tadi sebelum sholat waktu adzan tahu kalau ibu-ibu belum datang bulan, tapi ibu ketiduran, nanti bangun baru datang bulan, maka punya hutang sholat subuh. Begitu ya, punya hutang sholat subuh. Kalau ibu-ibu ada waktu, ini yang perempuan banyak
salah itu ya. Datang bulan jam 3 disangkanya tidak wajib sholat duhur. Itu masih ada hutang sholat sama dengan sholat datang bulannya jam 6, berarti ibu-ibu sebelumnya itu harusnya punya kesempatan untuk sholat. Maka sebaiknya kalau habis menunaikan ibadah dengan suami istri ya bersuci. Begitu biar gampang nanti melaksanakan kewajiban. Bagaimana tadi cara bersucinya? Ya bersuci biasa, Bu. Bersuci biasa begitu ya. Apa namanya? Mandi. Apa yang ditanyakan ini ya? Seperti yang beliau bilang, semalam ini jiwa, belum bersuci. Oh iya betul. Oh. Mau mandi haid, mau mandi suci, padahal dia lagi haid. Nah, ibu-ibu sekalian, nah ini kita bahas dari segi fikihnya. Saya paham sudah kondisinya paham. Ibu-ibu, kalau ada orang, mohon maaf ya, ini kan ibu-ibu semua ya. Saya juga bawa istri masalahnya, jadi aman saja. Ibu-ibu, kalau berhubungan suami istri, yang paling bagus itu bersuci. Kalau tidak bersuci, minimal berwudu baru tidur. Jangan melakukan kegiatan kalau belum berwudu. Tapi bukan haram ya, maksimal itu makruh. Nah, itu bukan haram, maksimal makruh. Nah, ya kalau itu dilakukan sudah selesai. Misalnya capek Ustadz, tidak sempat mandi. Kalau itu lain kasus ya. Maka ibu-ibu mandi nanti. Bagaimana Ustadz mau mandi tapi dia datang bulan? Ya sudah, tidak usah mandi, selesaikan saja nanti dia datang bulan. Karena syarat mandi itu adalah bisa sah mandi itu ketika orang itu tidak mengeluarkan najis. Mengeluarkan najis itu otomatis di situ tapi ya tentu bersuci biasa, bukan mandi ini. Bersuci biasa bukan mandi. Maka yang saya sampaikan tadi, kalau ternyata ibu-ibu yakin datang bulannya itu jam 6, ibu-ibu karena belum bersuci, belum sempat punya hutang satu sholat. Dibayar nanti ketika sudah mandi. Karena ibu-ibu itu masih ada kesempatan untuk karena belum mandi tadi malam, ibu keburu datang bulan lagi, sehingga kesempatan untuk melakukan sholat itu habis. Begitu ya. Kalaupun ada, tapi jarang lah. Ya. Tapi kalau sampai ada, hitungan itu. Atau lambat bangunnya ketiduran, bablas sudah. Hilang tidurnya, tiba-tiba bangun jam 9, sudah datang bulan. Padahal dia subuh tadi sempat bangun, tidak datang bulan. Maka dia punya hutang jelas Bu ya? Jadi saya pikir sudah jelas ya. Cara mandinya bagaimana? Dia belum mandi hadas Bu. Dia cuman bebersih biasa. Biar tidak penyakit berbersih biasa, kan dia sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa beribadah dengan suami, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Ya kan? Tunggu nanti dia bersih, baru dia mandi. Tapi diingat terakhir, dia punya hutang enggak kira-kira? Yang kalau subuh itu mepet ya, yang sering ibu-ibu mohon maaf, sholat zuhur dan sholat asar. Makanya sebaiknya kalau perempuan, apalagi dekat-dekat waktunya datang, waktu sholat sudah mandi, wudu sholat. Kalau ibu-ibu lambat itu, sekiranya ibu bisa nekani sholat itu, bahasa Indonesianya, melakukan sholat itu ibu lakukan, tapi tidak ibu lakukan, punya hutang. Begitu Bu. Ini paham ya? Jelas ya penjelasannya? Bisa disambung Bu yang belum paham. Karena penting kan bab sholat kan? Jadi begini, saya ulangi ya kalau ada yang tidak paham. Kalau ada orang, ibu-ibu ini belum datang bulan, masuk waktu duhur, tapi ibu-ibu belum sholat. Kenapa? Belum wudhu saat mau sholat di rumah. Pulang ke rumah, masih mampir beli makanan, nyampe di rumah jam 3. Pas mau wudhu ternyata datang berarti ibu-ibu sudah tidak boleh Tetapi ingat, ibu-ibu tadi seharusnya jadi punya hutang paham ya? Gampang sudah. Silahkan Bu. Ya, di sholat Bu, nanti di waktu sholat dibayar ketika sholat. Jadi begini, saya jelaskan tentang ibu. Mohon maaf Bu ya, habis ini ya. Ibu-ibu, terkait dengan qada'us sholah, ini memang berbeda pendapat ulama. Sekali lagi, saya banyak ngaji di pesantren yang semuanya itu kitab-kitab saya itu bermadhab
Syafi'iyah. Madhab Syafi'i itu tidak salah, madhab yang lain juga tidak. Pandangan Imam Syafi'i terhadap fikih yang tidak eksplisit Al-Quran dan hadis itu namanya madhab Syafi'i. Madhab Malik itu gurunya Imam madhab Hambali itu muridnya Imam madhab Abu Hanifah itu gurunya Imam Al-Auza'i, gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini sebenarnya guru murid aja cara memandang. Jadi kita kalau berbeda di sini tidak apa-apa. Jadi mengkodok sholat itu Bu, ada perbedaan pendapat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat di dalam mazhab Hambali tidak usah dikodok selesai. Ibu, jangan ibu ya, siapa nanti tersinggung. Ada orang tidak sholat duhur, tidak sholat, sengaja dia tidak sholat, tapi pas asar insaf, kenapa saya tidak sholat duhur ya? Sengaja dia sholat, di dalam mazhab Hambali dia sudah melakukan dosa tidak Alasannya kenapa mazhab Hambali? Dulu di zaman Nabi tidak begitu. Iya, dijawab oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Karena di zaman Nabi tidak ada orang yang jahat seperti itu. Gitu ya. Di zaman Nabi itu adanya begini. Orang tidak bangun subuh, tidur dari jam 12, dari tengah malam, bangun jam 9. Maka kata Nabi, ganti sholatnya itu. Itu bukan sholat adaan. Ada itu sholat dilakukan pada waktunya. Tetapi sholat dilakukan di lain waktu, namanya qadha. Kalau ini sepakat dulu. Bagaimana yang pendapat pertama? Kalau menurut Imam Syafi'i, dia tetap hutang, dibayar nanti. Begitu Bu. Duhur tadi yang sengaja tidak sholat tetap punya besok sholat 2 kali, satunya bayar Ini penjelasannya ada di dalam kitab I'anatut Thalibin. Begitu, paham ya? Ada yang mengatakan kalau sengaja tidak usah ganti. Tapi ibu tadi kan tidak sengaja itu. Tidak sengaja melewatkan waktu. Maka seharusnya ibu ganti. Kapan gantinya? Ketika sudah bersih. Dilakukan di waktu beda dengan sholat subuh. Sholat subuh itu Bu, kalau kesiangan sholat ganti Bu. Bangun jam 9, jam 9 sholat duhur. Kalau tidak sengaja sepakat diganti. Kalau sengaja bagaimana? Nah begitu kan pertanyaan, kalau sengaja bagaimana? Maka 2 pendapat di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, orang yang sengaja tidak sholat banyak-banyak istighfar sudah. Kalau kata pendapat gurunya, dia tetap hutang kepada manusia saja harus apalagi hutang kepada Allah. Begitu Bu ya. Ini clear ya ini ya. Nah, Ibu tadi gimana Bu? Oh sama pertanyaannya. Iya, bayar hutang yang kita ini ya. Ya biasa. Ya niat serkoto. Niat itu ibu-ibu, kita bahas niat sebentar ya. Ini sudah habis enggak waktunya? Boleh ya bahas niat sebentar ya. Niat itu sesuatu yang wajib di semua ibadah. Dalilnya jelas riwayat Muslim itu, innamal a'malu binniyat. Hadis ini Bu disebut oleh hampir di semua, bukan hampir, hadis ini disebut di semua kitab fikih di bagian pertama. Kalau di kitab hadis sebagian besar pasti menyebutkan hadis ini, padahal hadisnya itu namanya hadis ahad, diriwayatkan dari 1 orang yang mendengar itu, hadis ahad, tapi derajat hadisnya sahih. Hadisnya betul-betul Nabi mengatakan begitu, sehingga tidak ditolerir semua ibadah yang tidak diniatkan tidak jadi ibadah. Ibu-ibu ngasih makan orang bukan niat untuk karena Allah, tapi ya niatnya biar kelihatan keren, tidak dapat paha. Nah itu maksudnya. Sama dengan ibadah mahdhoh, ibadah sholat yang Allahu Akbar tanpa niat sholat, hanya biar kelihatan begini, tidak dapat ibadah, tidak jadi sholatnya. Dan niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Memang madhab Syafi'i ya itu berpendapat, khususnya orang-orang ini, madhab ini sebenarnya Bu, kenapa saat ada orang bilang usolli? Nah saya bicara ini sedikit ya. Kenapa begitu usolli? Madhab ini lahir Bu, pendapat usolli itu lahir ketika Imam Syafi'i sudah pindah dari Irak ke Baghdad. Namanya Qaul Jadid. Mohon maaf, dari Baghdad ke Mesir, yang itu Qaul Jadid. Qaul Imam Syafi'i itu ada 2, Qaul Qadim, Qaul
Jadi qaul qadim itu mirip pendapatnya dengan guru beliau Imam Malik. Nanti ketika pindah ke Mesir agak jauh itu baru beliau lihat, oh ternyata kalau bukan orang Arab itu pendekatan fikihnya agak berbeda. Salah satu bab air, salah satunya bab niat. Yang bukan orang Arab, kalau disuruh niat di dalam hatinya, itu terkadang kemana-mana. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau begitu, latihan dulu. Yang disebut dengan talafut bin niyah, mengucapkan usolli. Biar hatinya itu langsung. Karena itu bukan orang, kalau dibilang ke orang Arab mungkin lucu. Masa niat diucapkan dulu? Tapi ibu-ibu kalau tidak mengucapkan, yang biasa tidak biasa ngaji itu, kemana-mana mungkin. Apa mau dibilang ya, kodoan-kodoan, begitu tuh. Dari dalam rangka membantu itu, maka di dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sesuatu yang bagus. Menurut yang lain, ya itu bid'ah sih buat-buat. Tapi ini perbedaan antara murid dan guru. Yang kita begini tidak bisa kita, ya terserah mau ikut yang mana saja. Begitu Bu ya, kira-kira ya. Nah sehingga niatnya itu, Ustaz niatnya bagaimana? Maka kalau di dalam Kifayatul Akhyar, niat puasa itu Bu harus mencakup beberapa hal. Pertama, niat puasa untuk besok ditetapkan. Pertama, niat puasa untuk besok. Yang kedua, karena Allah. Nah, begitu. Makanya biasanya nawaitu shauma ghadin an ada. Oh ya tiga Bu. Ini puasa, jenis puasanya. Puasa besok, jenis puasa harus karena Allah. Redaksinya tentu terserah ibu-ibu di dalam hati. Tapi saya ada yang menarik Bu. Di dalam mazhab Syafi'i itu, kata Imam Ghazali begini, orang yang ngambil piring, isi nasi, masukkan nasi ke mulut, kira-kira dia niatnya makan apa enggak? Makan. Begitu, pasti dia niatnya makan. Kalau mandi ambil gayung. Maka kata Imam Ghazali, kalau ada orang sahur, walaupun di hatinya itu lupa, saya enggak niat besok, puasa besok, dia aslinya sudah melakukan sahur untuk niat besok. Itu yang saya pakai. Nah, jadi sebenarnya melakukan aktivitas persiapan itu berarti besok itu sengaja mau puasa. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Kalau di Kifayatul Akhyar, kalau ndak lam yusbitin niyah dianggap tidak puasa. Ada orang semalam tidak begini, saya besok niat di dalam hatinya, saya besok puasa. Di dalam Kifayatul Akhyar itu tidak dianggap puasa. Tapi Imam Ghazali masih memberikan tolerir begitu. Beliau ibaratkan begitu, orang ambil piring isi nasi, baru disendok nasinya ke mulut, ditanya dia, tadi kamu niat makan kah? Ya, aslinya dia niat makan. Kalau mandi pasti ambil air. Begitu ya kira-kira. Jadi itu yang bisa, ya kan perbedaan ulama itu Bu, di dalam menyimpulkan hukum itu adalah rahmat. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku ndak suka kalau semua ulama itu satu kata, karena bisa menyulitkan orang-orang awam. Nah, contohnya kita ini. Kalau orang kayak kita, Bu, minimal sesuai dengan hadis yang disimpulkan oleh ahli hadis, oleh ulama. Sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, beliau menyimpulkan ini sudah jadi. Itu keunggulan orang awam. Ya keunggulan dalam tanda kutip ya, selamanya tidak sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Cukup Bu? Satu lagi silahkan. Nah kalau sudah cukup, kita cukup doa. Oh iya silahkan. Ya saya kesini mau ngajar Bu, ibu mau tanya sampai kapan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya enggak dengar ya. Nanti Ibu wakilin ya. Ada yang kayaknya ini menggema Bu, lebih bagus di sini yang ini. Kamu pakai ini kah? Ada pertanyaan begini, selama semasa mudanya ini dalam semangat seksual sudah bertahun, bagaimana cara mengganti sholat yang kecil tersebut dalam perbuatan yang dulu dengan
eh, bagaimana orang Muslim yang dari kecil itu tidak pernah sholat, bertahun-tahun hijrah ketika umur 40 tahun. Tentu namanya juga belum hijrah. Hijrah itu kan menuju kebaikan ya, bukan berganti pakaian. Itu bukan begitu. Yang sebelumnya meninggalkan keburukan, nah sekarang ini melakukan kebaikan. Nah, hijrah di dalam makna yang seperti itu. Bagaimana solusinya? Maka ibu-ibu ini tadi ya, kan tadi pendapatnya dua. Ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, kalau kata Imam Ahmad, ini dipegang oleh majelis fatwa yang digunakan di Mamlakah Saudi, Arab Saudi. Syekh Utsaimin itu memegang pendapat ini, yang sholat sengaja ditinggalkan tidak diganti, tapi dia banyak beristighfar. Itu yang dipakai di kerajaan Saudi gitu. Kalau yang dipakai di Darul Ifta itu yang murni pendapat madhab Syafi'i yang ada di Raudatul Thalibin. Maka dia usahakan hitung berapa tahun dia tidak sholat, ganti 2 kali sholatnya. Nah begitu Bu. Bagaimana saat kita ya, kalau misalnya tidak menyusahkan ya silahkan mau pendapat itu. Tapi tentu kalau kami di Hidayatullah pakai pendapat yang pertama itu, yang dipakai di majelis fatwa di kerajaan Mamlakah Saudi itu, yang para ulama. Jadi ini perbedaan pendapat yang sama-sama insya Allah sama-sama dibenarkan begitu ya. Tinggal ibu mana kecenderungan hatinya setelah melihat dalil-dalilnya. Begitu Bu. Jadi di dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama, pertama mana yang menenteramkan hati setelah ibu lihat argumentasinya. Nah, begitu. Karena kata Nabi, sesungguhnya orang itu tidak usah terlalu banyak minta fatwa. Minta fatwa kepada hati nurani. Mana? Karena yang dimaksud dosa itu Bu, al-itsmu mahaka fi nafsik wa karihta ayat toli'a ilan nas. Dosa itu yang ketika ibu lakukan mengganjal di hati. Nah, itu namanya ism kata Nabi. Tapi tentu kalau ibu baru hijrah 2 hari tidak begitu caranya. Tanya kepada orang yang menurut ibu bisa representatif. Jadi begitu. Itu sebenarnya memudahkan ya. Kalau menurut pendapat yang cenderung ke Imam Ahmad bin Hambal, tidak diganti sholat, tapi diganti dengan banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan. Kalau di dalam pendapat madhab Syafi'i salah satunya di Riyadhut Thalibin, maka itu diganti sholatnya. Bahkan kalau dia sudah meninggal, anaknya ini dulu ya, ada yang mengatakan boleh anaknya menggantikan sholatnya, boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nah begitu Bu. Jadi bukan harus boleh. Itu Bu ya. Jadi ibu silahkan saja. Kalau ada temannya yang tidak sholat selama 30 tahun, diingatkan, kamu sudah meninggalkan sholat 30 tahun, banyak-banyak sudah beristighfar. Begitu. Kalau ada keluarga kita yang tidak sholat 30 tahun, bilang, coba banyak-banyak istighfar. Kalaupun dia ikut pendapatnya, biasanya ini pendapatnya Ustadz Habib yang alumni Yaman, pasti pendapat yang harus diganti. Ya terserah mau ikut yang mana, begitu ya. Sama-sama ada dalilnya. Cukup Bu? Cukup. Kita berdoa ya. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata kurang sopan, atau ada penyampaian yang tidak seharusnya saya ucapkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiratan wa batinah wa tahsuruna biha min ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل جمعنا هذا جمعا محروما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-afu minkum, sekali lagi mohon dimaafkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.